Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari angkatan 2023 dengan NIM akhir 12. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan dari penelitian operasional 2, modul 4 yaitu program dinamis dan modul 5, analisis Markov pada shift 1. Nah, di sini terdapat dua soal. Yang pertama, tentukan lintasan yang optimal dari kota A ke L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Untuk memecahkan persoalan yang pertama ini, kita menggunakan Microsoft Excel sebagai media yang membantu kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita memakai backward pass karena di sini adalah permasalahan program dinamis. Dari sini terdapat 5 stage yang dimana kita perlu menyelesaikan solusi optimalnya dengan cara menemukan nilai F5, F4, F3, F2, dan F1-nya terlebih dahulu. Pada tabel stage 4 ini, untuk S adalah kondisi kota sekarang yang akan menuju ke L. Nah, jadi buat di S di stage 4 ini adalah kota I, J, dan K. Untuk F4-nya itu adalah biaya transportasi ke X4. Jadi X4 itu adalah kota tujuan terakhirnya. Selanjutnya kita ke stage 3. Jadi X3 ini adalah kota sebelumnya yang dilalui oleh stage 4. Jadi stage 3. Jadi X3 ini adalah kondisi kota yang sebelumnya melewati kota S pada stage 4 pada kota tujuan terakhirnya itu L. Di sini berarti X3 itu adalah kota F, G, dan H. Nah, F3-nya itu adalah nilai S dari stage 4-nya. Berarti nilai F3 pada stage 3 ini adalah kota I, J, dan K. Di sini untuk mengisinya kita bisa melihat biaya yang diperlukan dari kota F menuju kota I adalah 12 dan ditambah nilai dari kota I yang berada pada stage 4. Begitupun sama yang kota G menuju kota I, kota H menuju kota I, F menuju J, dan seterusnya sampai kota H menuju kota K. Nah, di sini dari kota H menuju kota I itu nggak ada dilihat dari gambarnya, makanya di sini bisa diisi dengan tanda strip. Sekarang dari kota F ke kota J itu adalah 9 ditambah dengan nilai yang sebelumnya di kota J itu 8, jadi 17. Di sini untuk menemukan nilai F4-nya kita menggunakan bilangan yang terakhir pada setiap tabelnya. Nah, untuk di kota F, nilai terkecilnya itu ada di kota J sebesar 17. Jadi X3 itu bisa diisi dengan kota J. Pada bagian tabel yang ini, nilai minimalnya itu adalah ada di kota I. Makanya di sini di X3-nya kita bisa isi dengan kota I. Nah, untuk di kota H, nilai minimalnya itu adalah di kota J. Nah, sekarang next ke stage 2. Nah, di stage 2 ini sama seperti yang di stage 3, X2-nya itu adalah kota B, C, D, dan E. Sedangkan F2-nya yaitu kota F, G, dan H.
B ke F itu 4 ditambah 17. C ke F 10 ditambah 17. D ke F itu tidak ada. E ke F nggak ada juga. B ke G 8 ditambah 14. C ke G 3. E ke G 6. B ke H itu adalah 11 ditambah 18. D ke H nggak ada. D ke H 9 ditambah 18. E ke H 12 ditambah 18. Ini masih pakai cara yang sama, menentukan minimal dari setiap tabelnya. Nah, maka X2-nya, X2 dari stage 2 pada kota B yaitu kota F, selanjutnya kota G, lalu kota H, dan kota G. Lanjut kota G. Nah, selanjutnya adalah stage 1. Stage 1 yang terakhir itu X1-nya adalah kota A. Ini adalah kota B, C, D, E. Jadi kota A ke B itu adalah 7 ditambah 21. Lalu kota A ke C adalah 6 tambah 17. Dan kota A ke D adalah 5 ditambah 27. Yang terakhir kota A ke E adalah 9 ditambah 20. Nah, satunya adalah kota C. Nah, dari sini, kalau dari stage 1 ke 4 sudah ditentukan, sekarang kita bisa menentukan keputusan atau solusi optimalnya. Di sini, di kolom yang pertama ini bisa diisi dengan kota A atau kota asalnya. Selanjutnya X1-nya itu adalah kota C, lalu X2-nya bisa diisi dengan kota G. Selanjutnya, setelah kota G yaitu kota I dan kota L. Maka di sini biaya distribusinya yang dapat dikeluarkan minimal yaitu 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 5 dan ditambah 7. Maka biaya distribusi minimalnya yaitu $21. Selanjutnya nomor 2 soalnya itu adalah sebuah perusahaan memiliki 2 jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun dan proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Untuk memecahkan persoalan nomor 2, kita menggunakan POM-QM dan juga RStudio. Saya akan menggunakan software POM-QM untuk memecahkan persoalan nomor 2. Nah, di sini number of transitions itu diubah jadi 3 karena yang ditanyakan adalah proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Di sini bisa diganti dengan nama mesinnya, mesin A dan juga mesin B. Untuk inisial ini adalah untuk inisial ini diisi dengan yang diketahui oleh soalnya, yaitu
50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Nah, jadi di sini diisi dengan 0,5 dan 0,5. Di sini yang diketahui mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya, jadi 0,7 dan 0,3. Nah, di sini selanjutnya mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Maka di sini diisi 0,4 dan 0,6. Nah, pada software POM-QM dihasilkan steady state probability-nya itu adalah 57,15% untuk mesin A dan 42,86% untuk mesin B. Nah, di sini pada studio itu kan tadi di soal diketahui bahwa mesinnya itu awal-awal adalah 50% pada mesin A dan 50% pada mesin B. Maka di sini mendefinisikan faktor awal state null-nya itu adalah 0,5 untuk mesin A dan 0,5 untuk mesin B. Terus ini di run dulu deh. Selanjutnya adalah mendefinisikan matriks transisi. Tadi pada persoalan itu kan 70% pada mesin A, sisanya ke B. Jadi di sini 0,7, 0,3 sebagai sisanya di mesin B. Lalu di sini ada mesin B dari 0,4, 0,6 dari mesin B ke mesin A ke mesin B. Jadi ini mesin B, terus ini adalah sisanya. Yang 0,4 ini adalah sisanya. Selanjutnya adalah menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Jadi di sini ada state 1, state 2, dan state 3. Nah, setelah itu bisa ditampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Nah, tadi kan di soal tuh ditanyakan proporsi tiap 3 tahunnya. Jadi di sini years-nya itu ada 0, dari 0, 1, 2, 3. Nah, untuk stage-nya itu kita menggunakan Erwin. Yang ini juga disesuaikan dari yang di distribusi pengguna, state 0, 1, 2, dan 3. Terus ada call names juga, yaitu mesin A dan mesin B. Lalu row names-nya itu adalah tahun, dan bisa di-enter. Nah, ini adalah hasil dari proporsi pengguna setiap 3 tahunnya. Jadi untuk mesin A itu dia naik dari 50% ke 56,95%. Kalau mesin B itu dia turun dari 50% jadi 43,05%. Selanjutnya ini diinstal dulu library XPM-nya buat menentukan steady state-nya. Pada persoalan nomor 2 yang B, yang ditanyakan adalah proporsi jangka panjang atau steady state setiap mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Nah, di sini udah ada sintaksnya dan bisa langsung di-run. Untuk proporsi jangka panjang atau steady state itu adalah 57,14% dan 42,85%. Jadi kesimpulan yang diperoleh untuk persoalan tugas mingguan modul 4 dan 5 pada penelitian operasional 2, pada nomor 1, biaya minimum yang dikeluarkan dari kota A ke kota L yaitu 21, dan nomor 2, proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun yaitu 0,5695 untuk mesin A dan 0,4305 untuk mesin B. Dan juga proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Untuk mesin A itu 57,14% dan 42,85% untuk mesin B. Terima kasih. Cukup sekian video tugas mingguan penelitian operasional 2 pada modul 4 dan modul 5. Kurang lebihnya saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.